Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bab 8, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Di sini dikatakan sistem pernapasan, berarti dalam sistem pernapasan di sini banyak organ yang terlibat, ya, bukan cuma satu organ, tetapi banyak organ yang terlibat dalam melakukan fungsinya. Di mana fungsi di sini berarti fungsi untuk bernapas. Organ-organ tersebut dapat kita lihat pada gambar berikut ini, ya. Kemudian apa fungsinya dan bagaimana peranannya kita akan pelajari satu demi satu. Jadi kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu kompetensi 3.9 dengan 4.9. Dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai ada 3, yaitu melalui video ini kalian mampu menjelaskan pengertian respirasi, kemudian yang kedua mengidentifikasikan organ pada respirasi dan tentu fungsinya juga, dan yang ketiga menganalisis sistem respirasi pada manusia. Nah, sekarang kita lihat pengertian dari respirasi. Jadi respirasi itu apa? Adalah proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida atau CO2 dan menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa respirasi tidak lain juga adalah pertukaran gas antara sel dengan lingkungannya, atau pertukaran gas antara gas oksigen dengan karbon dioksida, di mana karbon dioksida ini yang berasal dari dalam sel atau dalam tubuh, sedangkan oksigen ini merupakan gas yang ada di lingkungan atau yang ada di udara. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Energi ini yang digunakan oleh sel dan tubuh kita dalam melakukan aktivitas. Jadi bisa dilihat, ya, pada saat respirasi, saat kita menghirup gas, ya, terjadi perubahan pada volume paru-paru, yaitu mengembang dan mengempis. Jadi pada saat kita menghirup, maka volume paru-paru akan membesar, sedangkan pada saat kita menghembus atau mengeluarkan, maka volume paru-paru akan mengecil. Dan organ-organ yang terlibat pada proses ini dimulai dari rongga hidung dan berakhir di alveolus. Dengan demikian, pada sistem pernapasan itu dimulai dari rongga hidung, kemudian faring, laring, trakea atau cabang tenggorokan, dan terakhir adalah pulmo dan paru-paru. Nah, sekarang kita dapat melakukan pernapasan dengan hidung tertutup. Tentunya kita bisa melakukan pernapasan melalui mulut, namun dianjurkan menggunakan hidung. Kenapa? Pada hidung itu memiliki beberapa keistimewaan. Apa itu? Yaitu terdapatnya rambut-rambut hidung dan mukus, dan ini tidak terdapat di mulut, walaupun mulut dapat melakukan pernapasan. Nah, rambut-rambut hidung ini memiliki peran yang sangat penting. Demikian pula mukus yang ada dalam rongga hidung. Nah, rambut hidung itu dapat melakukan penyaringan. Penyaringan apa di sini? Yaitu penyaringan udara. Nah, udara tidak hanya mengandung oksigen, tetapi juga beberapa gas lainnya yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, termasuk pula debu-debu atau partikel-partikel debu yang ukurannya sangat kecil. Nah, rambut hidung berperan sangat penting dalam penyaringan partikel-partikel debu atau partikel-partikel yang ukurannya tidak dibutuhkan oleh tubuh melalui penyaringan pada rambut-rambut hidung. Selain itu, dalam hidung yang terdapat mukus,
itu dapat berfungsi untuk menghangatkan atau menyesuaikan tubuh serta mengatur kelembapan udara atau oksigen yang akan masuk ke dalam tubuh. Jadi silakan dilihat bagaimana animasinya. Jadi dari lubang hidung ini gas akan masuk ke rongga hidung. Nah, dalam rongga hidung ini terdapat silia atau rambut, kemudian membran mukosa dan kapiler darah. Nah, udara yang masuk ini akan disaring oleh silia, kemudian akan dilembabkan oleh membran mukosa dan akan dihangatkan oleh darah. Dari sini udara akan masuk ke faring, ke organ berikutnya. Jadi faring merupakan persimpangan antara saluran makanan esofagus dengan saluran respirasi. Jadi dapat dikatakan ini persimpangan antara sistem pernapasan dengan sistem respirasi. Jadi di sini ada 3 bagian pada faring, ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nah, perbedaannya ini terletak pada fungsi dari ketiga faring tersebut. Nah, bisa dilihat bagian faring itu di sini. Oke, jadi setelah dari hidung, maka udara akan masuk ke faring. Nah, ini makanan ya, makanan yang akan masuk ke dalam tenggorokan itu akan tertutup pada saat kita menelan. Jadi udara yang masuk ke hidung akan diteruskan ke trakea ya. Jadi pada saat kita makan, masukkan makanan ke dalam mulut, maka makanan ini tidak akan masuk juga ke dalam trakea, tetapi akan tertutup oleh epiloktis menuju ke saluran makanan. Organ berikutnya adalah laring. Jadi laring terletak di bawah faring. Jadi merupakan pangkal tengkorok, kemudian tersusun oleh tulang rawan, berfungsi untuk menyalurkan udara dari faring ke trakea. Jadi terdapat epiloktis. Jadi epiloktis ini sangat berperan penting pada saat kita melakukan memasukkan makanan ke dalam tubuh, maka epiloktis ini sangat berperan agar tidak masuk ke saluran pernapasan. Jadi laring juga disebut dengan kotak suara. Kenapa? Karena pada laring terdapat pita suara. Jadi pita suaranya terletak di sini dan laring ini adalah bagian sini ya. Jadi bisa dilihat, jadi pada laring yang berada di bawah faring, jadi udara yang setelah masuk ke faring ya, dia akan masuk ke trakea. Ya, di sini ada epiloktis ya, di sini dia akan tertutup. Nah, tertutup di sini di bagian laring. Jadi makanan tidak masuk ke dalam sistem pernapasan. Nah, pada laring juga ini ada pita suara yang menghasilkan suara melalui sistem resonansi. Berikutnya, organ berikutnya adalah trakea. Jadi setelah udara melalui laring, maka akan masuk ke saluran berikutnya, yaitu saluran trakea. Jadi saluran trakea ini ditutupi oleh beberapa cincin-cincin, yang dimana cincin-cincin ini merupakan tulang rawan. Jadi bisa kita lihat animasinya.
bagian trakea ini ya, nah, dia tersusun dari cincin-cincin yang terbuat dari tulang rawan. Nah, di bagian pangkal trakea ini kemudian akan ada sebuah percabangan, dan percabangan yang ini sudah masuk ke dalam bagian interior dari paru-paru. Nah, dari paru-paru, dari trakea, udara akan masuk ke paru-paru dan alveolus. Jadi paru-paru manusia berjumlah sepasang, kanan dan kiri. Setiap paru-paru dibungkus oleh selaput pembungkus yang biasa kita sebut dengan pleura. Nah, paru-paru kanan itu ada 3 gelambir dan paru-paru kiri itu ada 2 gelambir. Nah, gelambir di sini ini ada ya, 1, 2, 3. Sedangkan yang bagian sebelahnya yaitu kiri ada 2, dibatasi oleh ini yang bagian bawah 1 dan 2. Nah, di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas yang biasa kita sebut dengan alveolus. Jadi ujung dari bronkus itu terdapat serat-serat seperti sarang laba-laba yang kita sebut dengan alveolus atau alveolus. Bisa kita lihat bagaimana animasinya. Nah, udara yang dari trakea akan masuk ke dalam paru-paru. Ya, jadi ini bronkus, percabangan pada trakea. Nah, pada bronkus ini ada kantung alveolus yang mirip seperti jaring laba-laba, yang dimana di dalamnya ini terdiri dari kapiler-kapiler darah yang membawa darah yang kaya dengan oksigen dan miskin dengan oksigen, dan ini berhubung langsung dengan sistem peredaran darah. Jadi antara sistem respirasi dengan sistem peredaran darah itu sangat erat kaitannya. Nah, di mana di sini ada penyaluran oksigen yang kaya penyaluran darah yang kaya oksigen, dan membuang gas karbon dioksida yang dibawa juga oleh darah. Oke, sekian untuk sistem peredaran darah pada kesempatan ini. Kita lanjut ke pertemuan berikutnya dengan materi mekanisme pernapasan.